Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawa Pos Radar Banyuwangi dengan tema satu track podcast Hengono Tunggali. Hengono Tunggali. Nah, perkenalkan saya Bang Aco dan partner saya seperti biasa Mark Ben. Nah, 93. sebelum kita lanjut untuk bahasan update pasca atau after race, race dan sprint ya. Race dan sprint ya, Pak ya. Nah, kita salam track dulu. 93 pokoknya, semangat. Oke Pak, Ya, update apa Pak setelah JRS kemarin Pak? ya. Yang pertama di JRS kemarin ini suatu prestasi menakjubkan ya. Seorang Quartararo bisa menembus pole position untuk pertama kalinya. Kalah sedikit 0,60 per 1000 detik kalau nggak salah. Ya. Bedanya dengan Marc Marquez waktu itu di posisi 2 dan Pecco di posisi 3, Alex Marquez di posisi 4 dan Morbidelli di posisi 5. Dan ini menunjukkan ke Quartararo bahwasanya ini sejak Mandalika tahun 2022. Iya. Sudah kurang 3 tahun. Iya. Ya 3 tahun. Ya. Dan ini suatu gebrakan ya Yamaha ya, kemarin progresnya luar biasa. Max Bartolini itu dengan aero dan settingannya katanya cuma aero sama elektroniknya bisa muncul, tapi perlu diingat sebenarnya di tracknya JRS kemarin ini teknikalnya dia membutuhkan sesuatu yang lebihnya apa, tidak terlalu panjang tracknya, jadi ibaratnya putus-putus. Kebantu berarti? Ya, sepertinya mungkin kebantu. Kalau saya punya pendapat seperti itu. Tapi kalau tracknya agak panjang gitu, kayaknya Ducati lah kemarin. Ya. Tapi kan kemarin waktunya hanya beda nggak sampai 0,1 per 1000 detik kok. Antara ini, pikir kemarin sudah full lagi, ternyata Quartararo nge-push lagi di ini, makan sempat nyantai itu di kurang 2 menit kalau nggak salah, nggak mungkin terlampaui lapnya. Ternyata Quartararo masih nge-push. Nah, jadi ini kayaknya memang JRS ini Spanyol ini kemarin JRS itu lebih cocok memang karakternya untuk Yamaha. Karena Yamaha sudah menemukan juga banyak ya. Oke, dan Yamaha juga kemarin liuk-liuknya juga sudah mulai kelihatan bagus sekali gitu. Dan memang di sprint akhirnya meskipun Marquez bisa nomor 1, tapi kan Quartararo kena ini ya, sepertinya dia maksa goyang, sempat crash lah. Bisa karena dia dimasuk di jalur trek yang kotor, kemudian kena dirty air-nya Marquez, dia masuk. Kayak kejadian dulu ada Maverick Vinales, terus ada Pecco airnya jatuh. Nah, seperti itu. Jadi kemarin untuk sprintnya oke lah, Marquez bisa sempurna. Masih istilahnya prestasinya sempurna, tapi untuk race-nya, ini glosor dia Marquez, apes lagi karena seorang Marquez. Tapi kalau kita bicara race-nya langsung aja ya Bang ya, nggak apa-apa ya. Marquez kemarin kayak menurut saya pribadi dia terlalu kenceng, sudutnya terlalu tajam, akhirnya dia lepas gitu. Tapi tetap dapat poin. Wah, ini suatu yang luar biasa. Itu. Dia padahal posisinya rusak itu, fairing itu kiri S-duct-nya, fairing sampingnya itu sampai dia bisa posisi P12. 4 poin. Lumayan, 4 poin. Ya lumayan. Tapi kalau pembalap lain itu jatuh ditinggal, Bang. Iya. Pokoknya intinya kalau Marquez selama motornya masih hidup, dia akan terus. Itu sudah hancur itu Pak. Iya. Fairingnya sudah hancur. Betul, hancur. Dan catatan waktunya antara Marquez dengan Pecco, dengan motor kondisi sempurna Pecco dengan Marquez yang hanya yang fairingnya rusak berat, itu hanya tepat 0,1 per 1000 detik. Jadi nggak sampai setengah detik. 0,1 per 1000 detik. Tapi bisa dibayangkan Pak ya? Bisa dibayangkan seandainya motornya itu sempurna. Berarti memang Marquez ini sudah di atas segalanya lah menurut saya, talentanya bagus. Dan mungkin itu juga jadi berkah Pak, maksudnya dalam artian jadi berkah dan sejarah buat Alex Marquez. Tadi ya kan. Betul. Akhirnya setelah 5 tahun ya. 5 tahun betul. 5 tahun itu semenjak dia muncul di MotoGP. Di MotoGP, di Honda. Sebelumnya itu juga di Moto2.
Dia kan terakhir di 2019 dapat juara di Ceko. Oh. Tapi masih di kelas Moto2. Di MotoGP dia nggak pernah, hanya terbayang-bayang oleh seorang kakaknya. Dan kemarin sebenarnya ya karena lagi Marquez jatuh dan sebagainya. Dapat berkah dan itu sejarah buat Alex Marquez bersaudara. Dan Gracie ini pula kan satelit bisa juara P1. Satu-satunya yang saudara yang juara dalam satu MotoGP. Yes. Dalam masih juara satu gitu ya. Marquez bersaudara. Betul gitu Bang. Oke. Jadi kemarin kalau race-nya saya lihat memang Alex Marquez ini beda ya. Kalau kita melihat untuk yang mungkin nonton juga ya. Bedanya apa? Kalau lihat Marquez sama Pecco, kalau di tikungan itu kakinya mesti turun. Tapi seorang Alex Marquez bisa dilihat itu beda sendiri. Dia nggak pernah turun, kakinya jarang turun. Turunnya mungkin kalau kepaksa mungkin ya. Karena dia merasa dengan motor GP24 ini luar biasa, begitu lebih nyaman. Memang jauh beda sekali dengan GP23 yang ditunggangi tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan memang mahakarya di Gidalina yang luar biasa, bisa membuat motor senyaman mungkin buat pembalap. Dan ini dibuktikan seorang Alex Marquez yang akhirnya bisa tinggal menunggu waktu, ya bisa juara dia. Yes. Gitu lah tuh. Oke. Untuk selebihnya Pecco kalau Pecco sih sebenarnya kemarin di di Jerez itu rekornya kan bagus. 3 kali juara. Tapi dia akhirnya terhenti oleh seorang Alex Marquez. Nah, ini timbul pertanyaan sebenarnya. Rajanya Jerez kemarin kan sebenarnya Pecco lah. 3 kali juara dia bagus rapotnya. Tapi kembali lagi masih di bawahnya Alex Marquez, juga masih di bawahnya Quartararo yang tiba-tiba muncul memberi gebrakan di kemarin menjadi pole position. Ini sebenarnya jadi pertanyaan kita juga sih, kalau saya melihatnya Pecco ini sebenarnya apa yang terjadi, apakah memang benar menarik sih sebenarnya mental gitu. Menarik karena dia juga salah satu terbanyak loh Pak, untuk yang ada pembalap yang ada sekarang dia terbanyak di Jerez. Betul, 3 kali. Dan terus karena di tahun 2025 ini sebenarnya pembalap dari semua itu yang ingin dikalahkan itu kan Pecco. Selagi tidak ada Martin. Sisa Pecco. Jadi semua pembalap itu ingin mengalahkan Pecco. Makanya ya ini mohon maaf aja. Kemarin itu juga ada sempat statementnya Quartararo sih. Ya mungkin dia nyindir ya. Saya langsung bilang aja itu mungkin dia nyindir siapa itu. Nggak perlu ternyata ngalahin Pecco itu harus pindah pabrikan katanya gitu. Makanya kan sempat dibuktikan lah dengan Quartararo kemarin dia berhasil bertahan di P2 sampai akhir race. Dan itu juga memang menurut saya di Jerez kemarin juga memang sangat cocok sekali buat settingan setupnya Yamaha di situ. Makanya Pecco sendiri ampun dah mau ngejar itu kemarin Pak. Tapi kayaknya mungkin yang terjadi karena sirkuitnya lebih pendek dan technical untuk mengembangkan powernya tidak butuh skor besar. Dan itu juga yang bisa, bukan yang bisa, maksudnya yang cocok sekali itu dengan gaya balapnya Quartararo juga pas. Jadi settingan setupnya pas. Inline juga yang halus. Style readingnya si Quartararo juga pas. Jadinya itulah hasilnya. Karena beda dengan yang lain kan, Yamaha yang lain. Makanya momentum Jerez kemarin itu juga mungkin bisa menjadi bekal buat race selanjutnya nanti kan. Sebenarnya di sprint sama race kemarin tuh kelihatan ada perbedaan loh dari motor Yamaha sih sebenarnya. Kalau saya melihat dia tuh masuk corneringnya nih bagus sekali. Halus gitu. Cuman memang sialnya Quartararo pas waktu sprint itu karena dia memaksa sepertinya dia masuk jalur yang track yang kotor, sekaligus kena dirty air-nya Marquez yang motor masuk, karena tahu sendiri kan kalau di belakangnya atau di sampingnya motor itu angin udah akibat aero itu pengaruh bikin goyang-goyang dan sebagainya. Karena kan mungkin pemikirannya kan pengen ninggalin, tapi yang ditinggalin Ducati Pak tapi berat. Tapi bagus begitu balapan selesai Marquez ketemu dengan Pecco, ketemu dengan Quartararo. Oke, kita ketemu besok ya, lebih bagus lagi barunya. Aku lagi nggak beruntung. Banyak yang apresiasi buat Yamaha khususnya itu lagi. Soalnya rame sekali tuh dibicarakan Yamaha, update-nya, progresnya benar-benar sampai di jelinya juga
menyesal. Akhirnya dia ada statement juga itu menyesal melepas Max Bertoloni. Ya. Pindah ke Yamaha. Wah, ini bahaya ini. Banyak rumor sekarang. Iya, banyak rumor. Akhirnya jadi satu-satunya pabrikan yang bisa mengancam Ducati salah satunya ya, kuda hitam lah kita bilang. Betul. Kuda hitamnya ya Yamaha. Makanya nanti dilihat next. Kita lihat kalau besok untuk di mana di Le Mans di Prancis ini kurang lebih hampir sama dengan JRS kemarin, agak pendek. Tapi kita lihat nanti seperti apa karena kan dari JRS kemarin kan ada tes. Oh ya. Jeda ya, ada jeda 1 minggu. Satu hari. Oh, satu ya, setelah race ya. Ada tesnya itu, ada bukan kita bisa infokan di sini. Ya, update. Oke. Hasil tes ya. Untuk ini kita hasil tesnya sementara memang setelah dikumpulkan dalam apa namanya pagi sama sesi pagi sama siang sore. Itu kembali lagi seorang Marc Marquez menunjukkan tidak terusik dia cara waktunya. Iya, benar. Dia menunjukkan ke berapa tadi 1 menit 35 ya. 35.876 itu dia satu-satunya pembalap yang konsisten. Nah ini di sini secara gamblang mungkin satu-satu ya. Kalau Ducati hasil tes kemarin itu sebenarnya tidak terlalu spesial ya, karena dia Ducati kan termasuk dalam yang tidak dapat konsensi. Jadi dia kalau mau melakukan perombakan yang sesuatu yang besar, dia khawatir resiko. Benar. Hanya dia hanya mencoba melakukan detail-detail kecil saja. Contohnya gini, kemarin sudah kelihatan buritanya dari Pak Agusnya itu kan di Peko ada sayap kecil. Oh iya. Punya Marquez nggak ada. Nah, akhirnya dicoba switch sekarang. Peko pakai seperti itu. Dibalik ya. Kemudian swing armnya juga gitu, yang ada mas damper yang kayak botol itu kayak baja. Hidrolis lah. Hidrolis untuk menekan tekanan. Itu Peko nyoba itu. Padahal nyoba Marquez. Juga selanjutnya infonya terbaru katanya Ducati mau kembali ke swing arm lama. Nyoba. Jadi sasis yang ini dicoba aplikasikan swing arm yang lama punya Ducati. Harapannya bisa menemukan seperti feelingnya yang didapatkan GP24 yang luar biasa ini. Saya kira ini antara Peko sama Marquez ini ya memang beda riding style-nya ya. Satunya agresif, Pekonya terkenal ya tidak terlalu agresif. Saya kira dengan adanya ini Ducati jelas yang di awal musim bahwa saya nanti motor Peko sama Marquez ini jelas beda, ini memang dibuktikan. Kemudian Peko juga karena kemarin sering mengeluhkan masalah tangki. Oh iya, itu sering. Mulai dari awal musim. Mulai dari awal musim dia nggak nyaman. Hanya dia sempat dikasih prototipe tangkinya yang khusus untuk sprint race. Karena kan sprint race itu beda ya. Iya, karena literannya lebih kecil. Separuhnya dari MotoGP. Jadi kemarin juga ngetes itu. Cuman Morbidelli sendiri nggak bisa ngetes dia karena habis cedera. Kemudian di Gia dia ngetes karena dia bagian dari pabrikan, dia ngetes part-part tertentu tapi tidak di pabrikan. Maksudnya tetap dari pabrikan, dia ngetes di luar yang dilaksanakan switch-nya antara Marquez sama Peko. Kemudian ini Gresini, kalau Gresini dia lebih condong karena dia bukan pabrikan satelit, dia hanya mengutak-atik setup aja sama fokus elektronik. Gitu. Mungkin dia tunggu updatean dari pabrikan aja paling yang satelit-satelit ini kan. Kalau melihat prestasinya Alex Marquez yang bisa mengalahkan data Peko, bisa saja itu nanti pabrikan jadi acuan juga ya. Betul, dikasih dia. Biasanya sebagai reward lah, karena tahu sendiri lah gajinya Ducati, mohon maaf, kan nggak seberapa ya. Dia dikasih part baru itu, ya mestinya lebih bagus kayak yang bermasalah kemarin, yang brisu motornya kenceng, tapi akhirnya terbakar, akhirnya ditarik kembali ya. Saya kira dengan Alex Marquez yang ada prestasi, ada peningkatan dari finish 2 ya, F2 ya, sekarang F1, maksudnya finish 1. Klasemen juga satu ya akhirnya. Juara juga, juara pertama juga di F1 posisi 1. Konsisten lah ya, konsisten di 3 besar. 3 besar dan sekarang dia masuk peringkat 1 hanya terpaut 1 poin dengan kakaknya. Di ini apa nomor 2, 3 Peko seperti itu. Saya kira untuk Ducati itu kalau apa namanya update pabrikan lain sepertinya kita bicarakan Yamaha dulu ya. Yamaha ini melihat hasil tes
sebelum GP Spanyol kemarin sebenarnya Yamaha itu sudah melakukan tes secara tertutup, private, tertutup ngetes mesin V4 rancangan. Tapi tetap dia adalah mengetes juga mesin inline generasi yang ketiga. Infonya generasi yang ketiga ini dari test ridernya Augusto Fernandes itu dia menemukan RPM-nya naik 2-3 km per jam. Oh iya itu. Motornya, powernya bisa kelihatan Bang. Kemudian saya bilang menarinya M1 itu inline itu muncul kembali katanya, bisa dirasakan. Nah, ini nanti katanya direktur tekniknya Yamaha, Pak Vilo siapa itu? Pak Vilo gitu ya, seingat saya itu Bang. Itu ngomong kalau paket upgrade inline yang generasi ketiga ini dipastikan akan diuji pakai di Le Mans besok. Di race besok. Nah, untuk V4-nya karena sudah prototipenya ini, kalau progresnya bagus, ini paling cepat 2026. Tahun depan. Iya, jadi siap-siap ini Ducati ini. Ya bukan Ducati aja ya. Ducati, Aprilia sama KTM. Harus siap-siap. Honda juga harus ada V4. Ini tiba-tiba saya kira Yamaha ini luar biasa ya. Progresnya ini saya cungi jempol, mainnya kemarin begitu full itu, wah ini ada sesuatu ini. Ya karena mereka kembali lagi mendapatkan konsesi D yang full, bisa membuat mesin sebanyak-banyaknya, aeronya, sasisnya silahkan monggo, elektroniknya ya meskipun standar pakai ICU ya. Dalam arti otak-atiknya itu, saya kira ini langkahnya kembali lagi kayaknya sesuai dengan Yamaha semakin di depan ini. Ya, gitu ya Bang. Ya ditunggu aja. Ditunggu aja. Karena saya juga salah satu ibaratnya yang menunggu Yamaha Pak. Karena tahun kemarin kan saya sudah bilang nih, saya lebih nunggu Yamaha nih, gimana progresnya. Karena memang banyak akhirnya kayak uji coba, tim uji cobanya kan mulai dari Dovizioso diambil juga kan. Augusto Fernandes, sebelumnya kan sudah ada Calcucho. Jadi betul-betul difokuskan untuk ngebuat mesin inline sampai inline generasi ketiga sampai V4 nantinya tahun depan ya akhirnya. Dan ini kalau bicara V4 sama inline, budgetnya Yamaha kembali lagi kayaknya mau bisa-bisa nyanyi Honda nih Bang. Iya, jor-joran. Akhirnya jor-joran nih Bang. Gitu. Untuk mengejar Ducati ini akhirnya jor-joran. Betul. Iya, gitu Bang. Untuk update Honda sendiri Pak? Kalau Honda ya ini masih stagnan kayaknya. Stagnan ya, tapi kemarin kita melihat di balapan itu ya masih berbicara banyak lah. Seorang Zarco itu masih memberikan perlawanan yang luar biasa. Saya kira Honda kemarin di tes JRS ini menurunkan 3 motor yang berbeda. Dan setiap garasi itu dikasih spare part baru semua. Saking jor-jorannya ini, infonya seperti itu. Jadi garasinya Repsol maupun garasinya LCR Honda itu semuanya dikasih 3 motor beda sama part-part baru. Ini nggak ada yang dibedain lagi Pak? Satelit pabrikan sudah tidak ada dibedakan karena Honda loss, sepertinya loss. Ya kembali lagi Honda adalah Honda gitu. Dia sebagai juara MotoGP paling sukses itu Bang. Jadi kemarin dia Honda itu swing armnya juga coba swing arm, kemudian sasis, elektroniknya, pengembangannya maksudnya, kemudian suspensinya, dan aeronya juga sempat kemarin muncul yang kelihatan agak kayak bentuk tawon itu, tapi kemarin ada tambahan kayak apa istilahnya, kayak bangku tempat duduk kecil itu, dan saya kira Honda ini tetap menjadi ancaman sih, karena pembalapnya sudah merasakan kalau powernya Honda ini sudah ada peningkatan seperti yang dirasakan oleh Yamaha. Cuman cornernya dia kurang bagus ya. Dia di track lurus kalah, masuk tikungan bagus tapi keluar tikungan dia kalah. Beda dengan Ducati. Dia masuk tikungan bagus, masuknya bagus, keluarnya juga sangat bagus. Karena belakangnya dia luar biasa. Gitu. Saya kira ini akan menjadi tambah menarik untuk MotoGP seri-seri berikutnya. Pastinya dengan adanya Yamaha yang kemarin sudah bisa pole position dan Quartararo bisa podium, Honda kayaknya ingin merasakan karena kemarin cuma nyantol
juara 3 itu kan, juara 2 kemarin seorang Zarco kan kemarin itu. Saya kira ini apalagi Quartararo Yamaha Prancis, Zarco Prancis, ini ada extra power untuk mereka di kandang berbuat lebih. Jadi kayak kemarin, kayak katakanlah tenaganya saya ngasih 110%, dia bisa ngasih 120, 120. Yang penting asal tidak jelosor gitu aja. Gitu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu kayak KTM sendiri ini ada yang menarik di KTM juga, Pak. Akhirnya Vinales yang menjadi kayak yang paling bagus lah. Ya, tulang punggungnya lah untuk pengembangan selanjutnya kayaknya insinyur-insinyur itu malah mengarah ke Vinales ini. Ya. Ada apa ini di kubu KTM ini? Ya, sebenarnya terjadi kan rumornya Acosta ya. Yang mau ditarik ke Fortisik. Keosano juga. Yang terbaru lagi kemarin kita sebut di podcast Honda ya. Sudah menyiapkan dan siap mengganti seandainya ada penalti. Iya. Saya kira ini kayaknya memang KTM juga nggak kepingin ngelepas sebenarnya. Iya. Tapi tawaran Honda yang ditawarkan saya kira itu bagus untuk makanya pengembangan. Itu lagi terpecah ini fokusnya KTM. Yang dialami KTM adalah masalah finansial itu memang sangat berdampak sekali karena kemarin di tes kemarin ya tidak terlalu terlalu banyak ya. Yang penting kemarin itu infonya fokus di aero sama pengereman karena ceternya itu munculnya itu mesti hampir sama kayak Yamaha, kayak Honda, KTM. Dia tuh bagus di race-nya yang pertama, yang satu lap aja. Tapi begitu dia jalan 5-3 ke atas lap, bannya sudah berkurang, itu ceternya tuh muncul sangat kencang sekali. Itu sampai Acosta kan kemarin marah sama ke insinyurnya, ya timnya kok gini seperti ini. Sampai dibuat ada swing arm yang ada gergaji kayak EU itu. Terus knalpotnya juga diganti yang panjang, ada yang pendek. Kemudian ada aero lagi di sampingnya ini, terus di depan itu. Saya kira kembali lagi masalah uang itu memang berbicara segalanya. Makanya Pak. Kan bau-baunya ini Pak. Soalnya kan kayak arah pengembangan ini akhirnya difokuskan ke Vinales ini, apa benarkah Acosta ini akan hengkang atau karena ya itu tadi takutnya kalau mungkin nanti ke depannya tetap difokuskan ke Acosta, akhirnya kan ilmunya ke Acosta. Sedangkan Acosta ini lagi lagi goyang lah ibaratnya juga. Iya. Pabrikan KTM sendiri juga butuh suntikan dana kan. Intinya kan gitu. Memang itu sudah jadi rahasia umum. Betul. Jadi memang kayaknya KTM juga sekarang lagi progresnya ke Vinales. Kemarin dia di Qatar sempat juara 2 meskipun karena tekanan ban bisa saja terjadi. Itu nggak peduli sudah dia. Yang penting dia finish dulu menunjukkan bahwasanya KTM bisa. Nah ini kan sudah menunjukkan sebenarnya. Cuman dengan kondisi yang dialami KTM ini sebenarnya sangat kasihan ya, sangat disayangkan ya. Seandainya itu tidak sampai terjadi masalah itu, saya yakin KTM bisa berbicara banyak lah di sini. Gitu. Untuk Enabast ini sebenarnya kita lihat lah dari Ducati pindah ke KTM itu, saya kira kan sama Vivo-nya ya, tapi beda motor beda. Honda aja Marquez ke Ducati beda. Meskipun ini sama-sama Vivo ke Vivo, tapi Enabast ini kurang begitu maksimal lah. Malah dari direktur tekniknya itu ngomong sendiri, you harus bisa corneringnya lebih bagus dan gimana mengolah manajemen tire ban itu tadi. Padahal Bastianini sebenarnya bagus di ban, tapi di corneringnya ya kembali lagi masalah KTM itu adalah apa? Lap awal 1, 2, 3, 4, 5 oke lah banyak. Tapi begitu 6, 7, 8 apalagi race panjang sampai 20 lap. 5 lap ke atas sudah banyak mulai aus, itu ceter goyang. Itu makanya sampai Acosta sendiri cedera itu, operasi akhirnya. Betul, operasi itu. Arm pump. Betul. Sama Somket Chantra juga setelah tes DRS dia operasi. Karena memang rata-rata pembalap MotoGP itu kan gini ya. Ini kan jadi ini memang pembudalnya akhirnya dioperasi banyak. Somket Chantra terus sama ini Acosta yang operasi. Oh ya, Miguel Oliveira besok. Oh ya, comeback ya. Comeback ya setelah dari Argentina 3 seri ya. Ini dia diprediksi bisa turun kembali lagi. Mungkin bisa menambah data Yamaha itu kan Yamaha Pramac ya kan bisa nambah data lah walaupun memang mungkin nggak maksimal pastinya. Iya. Kalau Aprilia saya kira
kembali lagi. Ini dia. Seorang juara dunia yang muncul akhirnya tenggelam kembali. Hanya fokusnya ke Bezzecchi, ini kayaknya masih menjadi ini apa namanya? PR besar lah untuk Aprilia. Permasalahannya kan sama aja Pak, kayak di musim-musim sebelumnya. Masalah aero karena ceter karena gara-gara aero itu akhirnya kayak rasanya berat sekali motor itu kerasanya. Jadinya Espargaro ngomong sendiri, bahwasanya motornya sangat berat sekali gitu. Untuk pengembangannya sendiri dia masih berharap sama Salvadori kan, dan itu juga apalagi si Martin belum bisa ngerasain ya kan motor Aprilia. Akhirnya ya ini kayaknya juga Aprilia juga masih berjalannya stagnan juga Pak. Kasihan juga itu karena tapi berharap. Kemarin lihat di startnya kata di Spanyol itu Aprilia ini memang bagus, kelihatan lebih bagus karena mungkin seorang ada yang tangan kanannya yang dari Ducati yang gundul itu ahli kopling itu, itu yang bawaannya Martin yang Gol Desa itu kayaknya kemarin begitu start itu Aprilia juga bagus, tapi kembali lagi itu tadi begitu sudah 5 lap ke atas sama dia, jadi Aprilia, KTM, Yamaha, Honda Honda kayaknya sedikit lah, tapi 3 ini mesti masalah ceter ini yang menjadi masalah utama gitu. Makanya tinggal tergantung si rider Pak, riding style aja lagi. Soalnya Owi Ogura kan lumayan tuh Pak. Iya itu. Itu tergantung riding style juga. Soalnya kayak Raul Fernandez aja juga masih belum bisa. Padahal lebih senior. Lebih senior. Iya menurut aku sih ya. Karena kalau yang dilihat aja sampai detik ini, sampai race kemarin itu kayak Owi Ogura kan riding style-nya beda Pak. Betul. Gak banyak ngomong, tapi dia di lintasan menunjukkan dimaksimalkan lah. Murah ya kalau saya bilang. Dia nothing tulus, dia sempat keketan sama Peko itu dia betul. Kayaknya memang Aprilia harus bisa ini karena senior. Iya, itu saya juga ini masih belum potensi. Sampai di pedok itu marah itu. Di Vola itu wajahnya kelihatan Bezzecchi jatuh gitu sudah ini. Siapa lagi yang diharapkan ini? Karena itu di pabrikan. Kalau mau sempat ke track house kan ya ada sesuatu juga kan, ada jenjang lah antara satelit sama pabrikan. Jadi sebenarnya ceter itu juga Bang mau nyambai. Sebenarnya Ducati juga ngalamin, tapi tidak se-ekstrim yang dialamin oleh pabrikan lain. Iya, mungkin lebih tanggap aja Pak, lebih insinyurnya mungkin lebih paham, lebih care karena ya kembali lagi Ducati memang perfect lah untuk GP24 ataupun yang sekarang bisa dikatakan GP24.5 atau 09 kan. Itu Kang Jo. Nah, untuk update katanya ada regulasi baru ini Pak. Oh ya. Yang masalah cedera atau gimana itu ya? Oh ya. Jadi gini, kemarin itu saya baca di ini kan kasusnya Martin sebenarnya kasusnya Martin betul. Ini. Jadi di kasusnya Martin itu bahwasanya sekarang pembalap yang cedera yang 3 bulan tidak bukan 3 seri berturut-turut cedera tidak bisa mengikuti itu dikasih kesempatan untuk tes pakai motor prototipe MotoGP. Semua pembalap 1 hari. Tapi masih untung lah. Ada tapinya. Nanti ini ada apa istilahnya ya, pengurangan alokasi untuk bannya. Cuma dibatasi cuma 3. Tapi sudah mulai ini. Tahun ini sudah dimulai atau tahun depan? Itu tahun depan. Sebenarnya itu tahun depan karena ini ya secara nggak langsung ini akibat kecederanya John Martin itu ya. Karena Rivola kemudian mengajukan tidak disetujui oleh pabrikan lainnya, akhirnya diputuskan seperti itu. Jadi muncul nanti siapa yang cedera 3 race berturut-turut tidak mengikuti race, dia boleh 1 hari uji coba pakai motor prototipe dengan ban yang sudah dialokasikan cuma 3. Itu nanti mengurangi jatahnya. Mengurangi 1 tahun ya. Berarti 1 kalender itu sudah kasih jatah berapa? Betul. Tinggal ngambil itu aja. Konsensinya. Dia masuk konsensi apa? Dilihat dari situ juga. Kalau detailnya sih saya belum baca secara detail, tapi intinya dia akan mengurangi detail konsensi yang dimiliki gitu. Karena apa? Ini kan di luar itu tadi ya. Kayaknya ini yang paling baru dan rumornya selain itu di Ducati lagi panas ini.
Iya. Perihal Peko ya. Perihal Peko, Gigi Dalina sudah ngomong sendiri bahwasanya seorang Peko yang juara dunia kok tidak bisa, dan secara ini kasar sebenarnya ngomongnya Gigi Dalina itu, kok tidak bisa mengalahkan seorang Alex Marquez dan bahkan Quartararo seperti itu. Sebagai ini ya, juara bertahan di JRS kemarin, saya kira ini pukulan telak sekali buat Peko. Saya kira ya memang kembali lagi mental ya Bang ya. Mentalnya, dan kalau kita bicara murni persaingan antara Marquez dengan Peko, itu saya kira sudah kelihatan. Begitu tidak ada Marquez, Peko yang muncul. Iya. Tapi begitu untuk tarung sendiri, head to head saya kira masih belum. Iya. Musuhnya sekarang Marquez dulu. Gitu. Nah, iya kan, ya gitu yang terjadi. Jadi ini saya bukan karena penggemarnya Marquez. Kita sama-sama ya, Peko ini katanya di seri kemarin Jerez lebih ngotot. Memang iya, sampai senggolan dengan Marquez itu iya. Ya, ini kualitasnya kayak yang di Le Mans kemarin, perebutan posisi 2 masih di GP pakai GP23 Bang ya. Itu Peko sama Marquez wah sampai serem. Kayaknya ini bisa jadi perkelahian. Soalnya ada pressure, sudah ada pressure, tekanan dari direkturnya. Kan Ruji juga kemarin sempat ikut-ikut juga kan ibaratnya. Betul. Jangan mengeluh lah. Soalnya kan kamu dijadikan acuan kan gitu. Ibaratnya dia di Ducati kan sudah jadi paling senior. Tahu. Iya, pembalap lain kan akhirnya acuannya ke dia. Betul. Karena kalau mungkin ada Martin, mungkin ada pilihan, karena memang Martin sudah pindah ke Aprilia, jadinya sekarang ada Marquez, ada Alex Marquez. Ya, ibaratnya kalau secara kan dia paling senior. Morbidelli juga jangan lupakan ya. Iya, memang. Cuman kan dia yang sudah juara dunia lah, Pak. Betul. Dan terus pengembangan memang banyak ke Peko. Jadi pada intinya kamu ini sudah diturutin. Iya. Harusnya dia paling ngerti lah. Seperti itu. Jadi saya ini pukulan telak ini. Saya kira kalau besok race-nya di Le Mans ini kayak seperti itu, kemungkinan ya mohon maaf, saya bukannya berbicara tanya Alex Marquez tahun depan 2027 ya kayaknya ya. Karena kontraknya 2026 ya terakhir Peko ya. Itu bisa di Ducati gitu. Saya kira ini ada selentingan rumor juga itu, Pak. Ini rumornya lagi panas ini. Jadi di pedoknya Ducati, Peko lagi terancam lah. Iya. Soalnya kalaupun dia akhirnya ngomong jeleknya aja tergeser, suksesornya kan banyak Pak pilihannya. Betul. Masih ada Alex Marquez bisa ditarik ya kan, ataupun Alderguer ditarik, ataupun siapapun kan masih banyak peluang, banyak peluang pembalap-pembalap, karena di 2026 itu sudah pada habis kontrak semua kayaknya. Semua pembalap papan atas loh. Iya. Malah rumornya ini paling baru ini. Baru saya dapat ini beberapa jam ini. Katanya Peko sudah dikontak Yamaha. Ayo, ini rumornya beredar di pedok sudah gila-gilaan ini. Saya kira ini ya nggak tahu ya apa untuk mengacaukan konsentrasi Peko dan sebagainya. Tapi di Yamaha kan dia ada seorang temannya, direkturnya itu yang akrab dia dulu waktu membalap. Jadi sebenarnya ini nggak asing lagi dengan adanya progresnya Yamaha yang seperti itu. Mungkin saya sama gini, apa gara-gara nggak mau nyalip Peko karena mungkin dia wes gak apa-apa wes engkau aku sempetin Yamaha. Ya mohon maaf ya, saya nggak tahu juga ya, tapi saya sebagai penikmat MotoGP saya melihatnya rumor yang terjadi di pedok ini meskipun baru dihembuskan bisa saja itu terjadi karena selama apapun pembalap kondisinya kayak gini terus direkturnya sudah jelas-jelas ngomong ini, saya kira sudah sinyal. Soalnya sudah masih banyak Pak yang mau ke MotoGP itu, kayak di Superbike aja sudah ada Toprak. Ya. Terus itu rencananya si Bulega aja bisa ditarik katanya. Bisa ke Ducati langsung, apalagi dia sudah dapat juara kan kemarin di Superbike. Jadi ini harus jangan macam-macam nih kan, jadi posisinya juga bisa juga BMW muncul nanti 2027 ini. Bisa. Makanya ini semakin menarik untuk supaya Toprak nggak kemana-mana kan, tetap aja. Tapi caranya Toprak minta ke pabrikan, katanya Honda. Tapi Honda mau narik Acosta. Ini ramai makanya. Tinggal gimana ngaturnya, siapa yang paling? Saya kira Acosta lah kalau menurutku. Dengan adanya seperti ini, kalau menurutku ya. Tapi tinggal update ini aja Pak. Tinggal lihat progres unitnya, pabrikannya. Kalau memang ada potensi untuk
Soalnya si Acosta ini kan masih muda tuh, Pak. Iya, iya. Kalau secara hitung-hitungan ibaratnya untuk sementara mungkin dia tidak mengejar uang. Pastinya kan karena masih muda, pengennya golek prestasi dulu, cari prestasi, bisa juara dunia atau bisa bersaing jadi runner up aja kan juga. Karena kan itu kan yang dikejar. Iya, iya, betul, betul. Mumpung masih banyak. Umurnya kan ibaratnya masih muda masih dia. Muda dia masih 22. 21 ya. Masih. Okay. Gitu, Pak. Jadi untuk selanjutnya persiapan di Lehman ya, prediksi gimana ya Pak, prediksi? Oke, kalau di Le Mans kita prediksi, kita sebenarnya sirkuit Le Mans ini sirkuitnya klasik ya. Iya. Klasiknya sudah 25 tahun berturut-turut dia. Oh iya Pak, itu juga. Ini dan berulang tahun nih sebenarnya Le Mans ini. Cuma di Le Mans ini nih, yang kita tahu, yang saya tahu, sirkuitnya ini cuacanya ini agak berubah-ubah. Oh iya. Jadi ini akan menghadirkan balapan yang saya kira sangat menarik lah. Apalagi ini lagi rame-ramenya sirkuit. Oh iya. Gitu ya. Sirkuit lagi. Betul. Ini panjangnya 4,2 km. Ya. Kemudian tikungannya ada 14, 5 ke kiri, 9 ke kanan, kemudian trek lurusnya itu kurang lebih 674 meter. Kembali lagi sama, tidak lebih sampai 1000 atau 1000 ya. Nah, jadi kurang lebih sama Unda-Undi sama Jerez. Ya, hampir sama. Jadi kemungkinan ya seorang Quartararo, saya kira ini mumpung Aji kemarin sudah bisa podium, saya kira ini bisa menjadi kuda hitam yang sangat perlu diperhatikan. Ducati juga saya kira di sini ya sebenarnya juara bertahannya sebenarnya Martin. Cuman absen dia. Kemudian ada Marquez ya. Kemudian ada ini Pecco. Saya kira sempat Maverick finalis ya. Di sprint yang tahun masih Aprilia. Ya, gitu. Masih temennya Pak RT. Iya. Acosta juga itu, Acosta di sprint. Iya, betul. Saya kira Le Mans ini hampir mirip dengan Karmer saya, hampir mirip dengan kemarin di Jerez, karena sirkuitnya kembali lagi tidak terlalu membutuhkan power yang besar. Karena perlu liuk-liuk, tapi titik pengeremannya ada 3 yang paling di sana. Saya lupa tikungan berapa, 3 titik pengereman yang hard braking-nya yang perlu memang paling bagus. Jadi tapi kembali faktor cuaca, Bang, di itu sana. Saya kira akan sangat menarik, apalagi nanti Le Mans ini ya tadi seandainya hujan, waduh, ini tambah serem, apalagi flag to flag nanti. Prediksi Pak, sebelum kita akhiri nih, kita prediksi ini, belum ada prediksi ini. Kalau saya melihat Yamaha, oke lah, Yamaha melihat ini ya, tapi kembali lagi saya sebagai Marquez ya tetap menjagokan Marquez, karena dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin gitu loh. Karena front end-nya yang jadi masalah itu. Saya kira besok ini ya Marquez, Quartararo, Pecco. Ada lagi Quartararo. Marquez, Quartararo, Alex. Gitu. Saya kira itu 3-nya. Oke. Kalau Bang Acu? Kalau saya Marquez. Pecco. Marquez, Pecco. Quartararo. Ya. Oke lah, saya Quartararo. Beda Pecco ya sama Alex ya. Kalau saya tadi Marquez, Quartararo dan Alex Marquez. Cuma nanti bisa dilihat juga Zarco Pak. Juga mau lihat Zarco. Yang jelas Zarco ini kayaknya ada di 10 besar. Kalau 10 besarnya iya. Ya. Tapi dengan progresnya, kalau saya melihat dengan perkembangannya Yamaha yang seperti itu, tes private-nya yang menghasilkan yang kan kita lihat mesin generasi ketiga. Katanya sudah menjadikan generasi mesin yang ketiga siap dipakai di Le Mans. Ini perlu jadi perhatiannya Honda juga. Kalau nanti di Le Mans Yamaha bisa podium, Honda nggak bisa podium, berarti progresnya sekarang Yamaha benar sesuainya semakin di depan. Makanya kan ngeliat besok ya. Besok sudah sudah latihan kan, sudah praktis. Iya betul. Itu Bang Ajo. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sudah akhirnya pembahasan untuk Jerez sampai tes
Hasil tes JRS juga kita sudah update. Untuk prediksi Lehman juga sudah kita prediksi ya. Nah, untuk itu kita akhiri ya. Jangan lupa untuk penonton setia Radar Banyuwangi podcast Salam Satu Track untuk di subscribe, like, dan komentar. Kalau bisa kita diskusi soal MotoGP karena kita juga masih banyak update-update yang belum kita update sebenarnya ini. Banyak sebenarnya beritanya banyak. Ya untuk itu salam, terima kasih untuk semua. Jangan lupa di subscribe ya. Salam Satu Track. 93.